Oke, pada video ini saya akan mempresentasikan bagaimana mempraktekkan pada materi View Packer 2, fragment dan juga tab layout. Nah, di sini teman-teman bisa langsung new project aja seperti biasanya. Lalu pilih empty views activity. Silakan diklik next. Dan setelah itu kasih nama di sini karena materi ini pada pertemuan ke-8, silahkan dikasih nama aja, namanya pertemuan 8 seperti ini. Dan untuk package name-nya default aja, save location juga bisa disesuaikan. Lalu untuk language-nya Kotlin dan minimum SDK di sini saya menggunakan 31. Tapi jika teman-teman ingin menggunakan yang lain bisa langsung disesuaikan saja. Dan untuk build configuration-nya saya menggunakan Kotlin DSL. Langsung saja kita buat. Oke, di sini kita masih Gradle project-nya. Kita tunggu dulu. Oke, sudah selesai untuk Gradle-nya, dan yang akan kita lakukan nanti kita akan merubah untuk mengedit build Gradle-nya. Lalu kita mengedit ini untuk XML-nya. Setelah kita mengedit XML-nya, kita menambahkan sebelum mengedit XML kita menambahkan ini dulu ya untuk drawable-nya karena kita nanti akan menggunakan icon. Setelah itu mengedit XML, setelah itu menambahkan fragment, menambahkan ini fragment adapter, lalu kita mengedit main activity-nya. Nah, tahapannya sangat panjang sekali, jadi videonya bisa jadi sangat panjang. Nah, langsung saja kita mulai tanpa berlama-lama. Nah, yang pertama di sini kita harus menambahkan implementation baru. Gunanya untuk apa? Untuk menambahkan tab layout, karena komponen tab layout itu adalah bagian dari COM Google Android Material. Nah, ini dia, kita copy paste saja, nanti akan saya copy pastekan di saat praktek. Nah, setelah itu kita langsung sync saja. Oke, sudah selesai, dan kita akan menambahkan drawable terlebih dahulu. Nah, drawable di sini kita tambahkan dulu yaitu vector asset. Nah, di sini sebenarnya kita bisa menggunakan icon bawaan yang ada di sini, tapi tadi saya coba cari yang ingin saya butuhkan kayak logo profile GitHub itu tidak ada, jadi saya menambahkan secara manual, saya download sendiri. Nah, nanti akan saya bagikan juga dalam bentuk zip, nanti bisa diekstrak dan dimasukkan. Nah, nanti bentuknya SVG seperti ini. Nah, nanti bisa ditambahkan satu-satu, ada 3 ya. Yang pertama ada profile, kita tambahkan lagi, lalu ada GitHub, logonya seperti ini. Next, finish. Berikutnya kita ada lagi itu di friends. Nah, logonya seperti ini. Nah, sudah, silakan ditambahkan terlebih dahulu. Oke, sudah, dan berikutnya kita lanjut untuk mengedit di activity main ini. Nah, kenapa kita edit terlebih dahulu? Karena nanti kita mau di bawahnya ada tombol yang bisa kita gunakan untuk berpindah ke fragment yang kita inginkan. Jadi kita harus mengedit ini terlebih dahulu, menambahkan tab layout dan juga view packer. Nah, di sini kita tambahkan terlebih dahulu. Untuk tampilannya, untuk pengurungnya. Nah, di sini kita akan mengedit ini. Untuk layoutnya kita menggunakan constraint layout, sudah defaultnya ya. Nah, di sini kita tambahin, ada beberapa yang perlu kita tambahkan. Yang pertama kita menambahkan orientation, Android orientation. Nah, kenapa kita menambahkan orientation? Karena kita nanti nggak mau kan tiba-tiba dia jadi horizontal gitu di perangkat yang berbeda. Jadi pakai vertikal saja. Nah, berikutnya di sini text view-nya hello world ini kita hapus saja karena tidak kita butuhkan. Lalu kita akan menambahkan tab layout. Nah, caranya bagaimana? Tinggal seperti ini, kurung, lalu tambahkan
com Android, com Google maaf ya, Google Android material tabs tab layout. Nah, ini udah muncul. Kita enter saja. Nah, di sini ditambahkan menggunakan 0 dp. Nah, kenapa di sini menggunakan 0 dp? Apakah nanti malah tidak ada ukurannya gitu ya? Nah, kalau sekarang kalau pakai 0 dp itu bisa default, ukurannya menyesuaikan dengan isinya. Nah, di sini kita pakai web content. Jangan lupa dikasih penutup ya. Karena kalau tidak ada penutup nanti merah. Nah, di sini masih ada error, itu kenapa? Karena di sini this view is not constrained. Jadi kita harus mengatur ukuran posisi constraint-nya. Nah, karena belum, jadi nanti akan kita atur di akhir. Nah, lalu kita menambahkan ID Android ID sama dengan add ID. Nah, di sini kita kasih nama dia tab layout karena sesuai dengan fungsinya. Layout jangan sampai salah ya, karena nanti akan kita panggil. Oke, berikutnya kita nambahkan app untuk tab indikatornya. Tab indikator colornya kita pakai white saja. Lalu app tab selected text colornya kita menggunakan white. Lalu app tab tab text colornya kita menggunakan Android color darker gray. Nah, app, lalu ada lagi nih app, kita pakai tab gravity-nya kita fill. Lalu app Android app tab mode, di sini kita pakai fix. Lalu app, nah di sini layoutnya ya. Nah, sebelum itu kita tambahkan dulu untuk Android content description. Di sini kita kasih nama navigation karena untuk navigasi berpindah antar fragmen. App, di sini layout bottom to bottom, constraint bottom to bottom. Nah, di sini kita pakai parent. Semuanya kita parent ya, karena di sini yang paling awal kita pakai. Jadi kita pakai parent agar dia layout, terus start to start dia parent juga. Jadi dia di paling pojok nempel. Di sini bisa terlihat di paling pojok dia nempel di situ sekarang. Lalu app layout constraint end to end agar dia di pojok kanan juga. End to end itu yang mana? Ini nih, end to end kita pakai parent. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti ini. Kita sudah mendapatkan ID. Pastikan untuk penulisannya benar dan tidak ada yang error. Nah, sekarang sudah tidak ada errornya lagi. Nah, untuk navigation ini kita harus menggunakan string, disarankan seperti itu, tapi pakai kayak gini aja nggak apa-apa karena sudah cukup. Nah, berikutnya di sini kita akan menambahkan view pager. Nah, caranya bagaimana? Android X view pager 2. Nah, ini udah ada. Kita langsung enter saja. Berikutnya di sini untuk width dan height-nya kita pakai 0 dp. Lalu kita pakai 0 dp seperti ini, dan jangan lupa untuk dikasih kurungan ya agar tidak lari ini teksnya ya. Android ID sama dengan, nah kita bikin ID dulu karena nanti kalau tidak ada ID-nya kita tidak bisa panggil dan gunakan. View pager. Nah, kita kasih nama view pager. Oke, berikutnya kita tambahkan Android layout weight sama dengan 1.
Terus berikutnya app layout constraint top to top. Top to top kita pakai parent agar dia di atas, nempel di paling atas. Di sini udah kelihatan. Ini paling atas. Terus app layout constraint di sini bottom to top of. Jadi dia ada bawahnya itu ada sesuatu, lalu di atas dari apa. Nah, di sini kita mau taruh dia itu di atasnya tab layout ya. Nah, seperti ini. Lalu kita app layout constraint start to start. Nah, seperti ini. Kita pakai parent. Nah, berikutnya app layout constraint end to end of parent. Nah, seperti ini. Jadi dia di akhir dari akhir parent, makanya dia langsung tiba-tiba geser penuh ke sini. Nah, oke, kurang lebih seperti itu. Kita sudah buat ID-nya, jangan lupa ditambahkan dan jangan lupa tulisannya disesuaikan. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya kita lanjut ke bagian untuk menambahkan fragment. Nah, cara menambahkan fragment, teman-teman bisa mengklik di bagian sini, com example pertemuan 8, klik kanan. Oke, sebentar, sepertinya ada processing. Nah, klik kanan, lalu tambahkan fragment yang blank ya. Nah, di sini tadi kita kan ada 3, yaitu ada friend, GitHub, dan juga profile. Nah, maka dari itu kita bikin yang pertama dulu, friends fragment. Nah, berikutnya kita tambahkan lagi, yaitu di sini GitHub, pakai besar ya, pakai upper camel case ya, pakai besar semua di awal katanya, hurufnya ya, GitHub fragment. Nah, seperti ini. Terus berikutnya kita tambahkan lagi fragmentnya untuk yang terakhir, yaitu profile file fragment. Seperti ini. Oke, sudah ditambahkan. Silakan ditambahkan terlebih dahulu, dan jika sudah ditambahkan, maka di layout sini akan muncul XML secara otomatis. Jika tidak muncul secara otomatis, mungkin teman-teman salah menambahkan atau mungkin kurang tepat ya. Nah, jadi bisa diulangi lagi untuk tahapnya. Untuk penambahan fragmentnya, diklik kanan, new fragment yang blank, bukan yang list dan juga bawahnya, tapi yang blank. Nah, di sini kita sudah punya fragmentnya. Di sini ada kodenya, kita tidak perlu mengubahnya karena kita belum ada action apapun di sini. Jadi nanti kita menampilkan fragmentnya aja gitu ya, belum ada interaksi di dalamnya. Nah, maka dari itu sekarang kita tambahkan untuk adapternya. Nah, adapternya ini buat apa? Buat membuat ini ya, fragment agar itu bisa menjadi satu. Nah, caranya bagaimana? Silakan new lagi, lalu tambahkan Kotlin class file. Nah, kasih nama view packer adapter. Pastikan menggunakan upper camel case ya. Nah, oke. Sudah kita buat dan akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita fokus ke bagian kelasnya. Nah, kita akan menambahkan parameter yang dibutuhkan oleh view packer adapter. Yang pertama yaitu fragmentnya pastinya. Fragment activity. Nah, ini dia fragment activity .2 activity yang di sini. Nah, berikutnya kita pakai tambahin lagi yaitu fragment state adapter untuk mengelola state atau kondisi yang mana sih nanti fragmentnya itu yang dibuka gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke, nah ini merah karena kita belum ini ya, belum menyelesaikan kodenya, masih ada terdeteksi is not abstract. Nah, override
Oh, di situ ada defaultnya kayaknya. Override. Nah, yang ini kita pilih yang get item count. Nah, ini kita hapus aja, kita langsung int sama dengan 3. Kenapa 3? Karena ya kita udah tahu jumlahnya 3. Override found create fragment. Nah, ini untuk membuat fragmentnya ada di sini. Nah, di sini kita tinggal ganti aja return when position. Nah, di sini kalau 0 kita menggunakan arrow. First, bentar. Di sini kita yang pertama mau yang mana nih? Berarti kita pakai friends fragment. Nah, ini dia. Berikutnya satu arrow. Di sini kita pakai yang di tengah itu GitHub. Gini aja. Lalu yang ke terakhir kita pakai else aja. Jadi kalau tidak membuka 0 dan juga 1 berarti ya buka yang kedua gitu ya. Berarti kita tinggal tambahkan di sini untuk yang terakhir yaitu profile fragment. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti ini untuk kodenya dan juga importnya ini otomatis. Nah, silakan disesuaikan seperti ini. Nah, berikutnya kita sudah membuat untuk fragmentnya, lalu adapternya juga sudah dibuat. Nah, sekarang kita coba untuk mengedit yang fragment masing-masing ini karena dia posisinya masih kayak gini nih. Bentar. Nah, hello blank fragment. Nah, kayak gini kita coba bikin lebih baik lagi gitu. Nah, di sini kita coba ubah di bagian profile. Nah, di sini kita coba ubah di bagian untuk fragment yang profile ya. Nah, kita ubah terlebih dahulu. Nah, di sini kita ganti aja, ini kita pakai linear aja. Linear layout. Nah, terus di sini kita text view-nya mungkin biarin aja. Nah, di sini kita Android Gravity-nya kita center ya. Lalu Android orientation kita pakai vertikal. Nah, seperti ini. Berikutnya text view-nya di sini kita ganti aja, nggak pakai string, kita tulis biasa aja. Ini adalah bagian profile, misalnya seperti ini. Nah, lalu kita tambahkan lagi Android. Karena ukurannya sepertinya terlalu kecil ya, jadi kita tambahkan Android text size itu 24 SP. Nah, kayak gini. Nah, ada tulisannya nih. Nah, kenapa ini belum di tengah? Karena nanti belum kena Gravity ini ya. Harusnya dia nanti akan ke tengah. Oke, berikutnya kita lanjut untuk edit yang lain. Tapi ini kita bisa copy aja dan kita edit untuk di bagian GitHub. Kita paste aja. Lalu di sini ini kita ganti, ini adalah bagian GitHub seperti ini. Berikutnya di sini kita tambahkan seperti tadi yaitu Gravity ya, Android Gravity Android Gravity. Nah, seperti ini terus. Loh, kenapa ini? Nah, kita tambahkan lagi Android Gravity. Oke. Nah, di sini kita belum ubah jadi linear ya. Linear layout. Nah, makanya nggak ada Gravity. Lihat Gravity di sini center dan kita Android orientationnya kita vertikal. Nah, ini kita tutup dulu. Oke, sudah. Nah, berikutnya untuk yang terakhir yaitu yang di bagian friends. Nah, di sini kita paste aja. Ini pakai bahasa Indonesia apa dalamnya. Ini adalah bagian teman. Seperti ini. Nah, berikutnya kita tambahkan Android Gravity 2 center. Lalu di sini kita ganti juga Android orientation. Di sini
vertical. Nah, ini kenapa merah? Karena kita belum ubah jadi linear layout. Nah, seperti ini. Oke, ini kok masih sih? Bentar. Android Gravity Center. Android, sepertinya ini ngebug ininya ya. Orientation vertical. Nah, kayak gini baru bisa. Oke, kita edit dulu, ini masih tulisannya frame layout. Linear layout. Seperti ini. Oke. Ini kira-kira di mana nih yang salah nih? Karena resolve class linear layout. Oke, di sini sudah ditutup, harusnya bisa ya. Kita coba undo saja. Sepertinya ada bug di toolsnya. Oke, nah sudah. Linear layout. Nah, sekarang baru bisa. Oke, Android Gravity Center, Android Orientation. Orientation vertical. Nah, ini text view-nya kita paste. Di sini kita ganti isinya menjadi inilah bagian teman. Nah, seperti ini. Semua fragmennya sudah kita edit dan activity main-nya juga sudah kita edit. Dan sekarang kita di bagian terakhir, yaitu di bagian main activity. Nah, di bagian main activity ini kodenya lumayan banyak, jadi kita bisa lebih sabar lagi, tapi ini yang terakhir ya. Jadi setelah ini sudah selesai harusnya. Nah, oke. Nah, di sini untuk defaultnya bisa kita biarin aja, karena itu untuk mengatur padding dan juga view agar tidak terhalang oleh sistem bar. Sistem bar itu kalau di HP yang di atas itu ya. Nah, lalu untuk edge to edge itu yang di bagian bawah. Kalau HP-HP yang baru itu tidak bisa full. Nah, kalau pakai enable edge to edge yang ini nanti bisa full. Nah, ini bisa dihapus, bisa juga dibiarin aja, nggak apa-apa. Oke, yang pertama kita akan mengedit untuk menghubungkan view pager dengan adapternya ya. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama kita bikin file view pager yang ini. Terus kita find view by ID view pager 2 karena kita pakai view pager 2. Nah, lalu ID kita cari itu yang lokasinya ada di mana gitu ya. Nah, ini dia view pager. Berikutnya view pager adapter sama dengan view pakai gede ya, view pager adapter. Di sini kita pilih this. Nah, ini adalah view pager adapter yang kita buat ini ya. Nah, berikutnya kita menghubungkan ke tab layoutnya. File tab layout. Nah, yang ini dia. Lalu find view by ID. Kita tambahkan tab layout. Nah, ini dia. Lalu kita carikan lokasinya di mana. ID tab layout. Ini dia. Sudah ketemu. Berikutnya kita menggunakan tab layout mediator. Nah, tab layout mediator ini untuk apa? Agar kita bisa secara default menentukan kayak tombolnya itu untuk fragmen yang mana gitu ya. Nah, kita tambahkan tab layout mediator, tab layout view pager. Nah, di sini kita tambahkan tab position arrow function. Di sini kok arrow function sih, kebiasaan pakai JavaScript ini. Oke, kita lanjut position. When position. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan kayak tadi. Kalau 0 kita pakai row, pakai panah, tab titik text. Nah, kita menyesuaikan teksnya apa nih? Yang pertama itu teman. Tab titik set icon. Aduh, bukan ID, icon.
Nah, kita set pakai icon yang sudah kita tambahkan di paling awal tadi, drawable friends. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kalau dia 1, berarti tab titik text sama dengan GitHub. Nah, seperti ini. Berikutnya kita tambahkan iconnya juga. Set icon air drawable friends. Oh, bukan friends ya, kita GitHub. GitHub. Nah, seperti ini. Jangan pakai friends semua. Berikutnya kalau yang kedua itu, nah di sini kita pakai yang terakhir yaitu profile. Tab titik text kita tambahkan profil. Nah, seperti ini. Lalu kita set icon ya, tab titik set icon r drawable. Nah, di sini kita tambahkan profile. Oke, sudah done. Nah, di sini kita tambahkan titik touch untuk nyantolin ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini untuk kodenya. Nah, sekarang kita coba untuk jalankan terlebih dahulu. Kita run application. Masih menjalankan ininya, emulatornya. Kita masih connecting to the emulator. Nah, sekarang kita coba dulu. Oke. Di sini sudah berjalan untuk emulatornya dan kipas laptop saya lumayan kencang ini. Nah, oke, kita lanjut saja. Nah, di sini ada error 2 issue found, yaitu yang pertama itu Android Core 1.15 itu membutuhkan library dan application yang depend it to compile against version 35 or later. Nah, currently itu compile di Android 34. Kalau punya saya itu kan tadi settingnya itu 31 ya. Nah, jadi kita targetnya kita ganti ke 31. Nah, caranya bagaimana? Tinggal buka yang Gradle KTS-nya, lalu compile SDK-nya ini kita ganti ke 31. Oke, sebentar. Aduh, nge-lag nih. Oke. Nah, kayaknya ada nge-lag ini tadi. Oke. Nah, kita sudah ganti ke 31, min SDK-nya 31 tapi targetnya di 34. Nah, jadi kita compile SDK-nya di 31 ya. Sekarang kita coba untuk running lagi. Oke, nah di sini kita coba untuk menjalankan aplikasinya. Sedang Gradle build running launching on device. Oke, sudah successfully terinstall. Nah, kita full screen bisa nggak sih? Aduh. Nah, segini aja. Nah, akan tampil tampilan seperti ini, nggih. Nah, nanti kita akan coba bareng-bareng. Oke, mungkin seperti itu saja. Terima kasih sudah menyimak untuk beberapa menit yang lalu. Terima kasih, saya Fahrudin Arozi. Terima kasih.